Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 28 November tahun 2021 adalah hari Minggu Advent pertama. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai 16. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan Keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, pasal 3 ayat 12 sampai pasal 4 ayat 2. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 28 dilanjutkan dengan ayat 34 sampai 36. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu,
sebab penyelamatanmu sudah dekat. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus. Hari ini kita memulai masa Advent, dan dengan ini kita memulai tahun liturgi yang baru. Pada hari ini gereja mengajak kita untuk siap menyambut kelahiran Yesus. Advent berasal dari bahasa Latin, yakni advenire, yang berarti datang, atau adventus, yang berarti kedatangan, suatu masa yang terdiri dari 4 hari minggu sebelum perayaan Natal. Maka masa Advent adalah masa yang diisi dengan kesempatan untuk pembaruan diri dalam pengharapan menantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Karena nuansa pengharapan itulah, maka warna liturgi pada masa Advent ini adalah ungu, sebagaimana warna kasula imam, pun kain altar dan kain mimbar. Masa Advent berarti penantian penuh sukacita, penantian penuh cinta akan datangnya seseorang. Di sini kita menunggu Yesus dan ingin menyambutnya dalam diri kita, sementara kita menantikan peristiwa besar Allah menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus. Ada 3 aspek penantian kedatangan Yesus ke dunia pada masa Advent ini. Pertama, kita mengenang masa lalu, suatu peristiwa sejarah iman, yakni kelahiran Yesus 2000-an tahun yang lalu. Kedua, kita menghayati masa penantian ini dengan mempersiapkan diri untuk menyambut Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menerima Dia dalam sabda dan dalam sakramen Ekaristi. Ketiga, kita memandang dengan penuh harapan akan masa depan dan menunggu kedatangan Yesus pada akhir zaman dalam keagungan dan kemuliaan untuk menghakimi dan menyelamatkan dunia secara paripurna. Oleh karena itu, fokus pada masa Advent sama sekali tidak terbatas pada kedatangan pertama Yesus dahulu kala, melainkan juga kedatangan kedua Yesus ketika Ia datang kembali untuk menghakimi dan menyatukan kembali dunia, seraya menghayati masa Advent itu sekarang ini dalam kehidupan nyata kita yang diwarnai pembaruan diri. Maka pada masa Advent ini kita menanti kedatangan Yesus sebagai penantian yang bermuatkan janji, cinta, persiapan, kewaspadaan, refleksi, doa, awal yang baru dari pemenuhan keselamatan kekal.
Pada hari ini 3 bacaan dari kitab suci mempersiapkan kita untuk memahami, menghayati dan mengubah diri secara rohani seturut 3 tujuan masa Advent ini. Bacaan pertama berbicara tentang nubuat Yeremia kepada Yerusalem tentang kesetiaan Allah menepati janjinya kepada kaum Israel dan kaum Yehuda bahwa Taruk atau tunas yang benar akan muncul dari keturunan Raja Daud, orang benar yang melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri itu. Nabi Yeremia memberitahu orang-orang bahwa mereka akan memiliki raja yang adil dan kebijaksanaannya akan membawa keamanan bagi masyarakat dan membawa mereka ke hubungan yang benar dengan Allah. Yerusalem yang aman ini akan membawa nama Tuhan adalah keadilan kita. Nubuat ini mengingatkan kita akan seorang raja keselamatan, yakni Yesus yang akan lahir dari keturunan Daud, suatu perspektif sejarah iman tentang persiapan kelahiran Yesus. Saudara terkasih, bacaan kedua diambil dari surat pertama kepada jemaat di Tesalonika, memberikan nasihat yang baik tentang bagaimana orang harus mempersiapkan diri tidak hanya dalam rangka menyambut perayaan kelahiran Yesus, tetapi juga kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Paulus mengundang semua orang untuk menyambut Yesus ke dalam hidup mereka di sini dan sekarang ini. Dan itu harus terjadi setiap hari. Dengan itu, para pengikut Yesus harus mengakui kedatangan pertamanya di Betlehem dan bersiap untuk kedatangan kedua pada tanggal yang tidak diketahui pada masa depan. Tugas penting bagi mereka adalah agar mereka menjalani kehidupan yang suci. Mereka harus berlimpah dalam kasih satu sama lain. Cinta mereka seharusnya tidak terbatas hanya pada teman-teman mereka, tetapi juga kepada musuh-musuh mereka. Mereka harus berjalan dengan Roh Kudus yang menguduskan, yang mendisiplinkan mereka untuk meningkatkan kekudusan mereka. Mereka perlu juga berada dalam persekutuan dengan Allah dan menjadi seperti Kristus. Injil Lukas pada hari ini berbicara secara khusus tentang akhir dunia dan apa yang kita sebut sebagai kedatangan kedua Yesus pada akhir zaman. Secara khusus Injil Lukas berbicara tentang nubuat Tuhan dan bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapinya. Tanda-tanda ini akan bersifat kosmik. Dan kemudian mereka akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan besar. Hal ini mengingatkan kita bahwa hidup kita di dunia ini adalah semacam perjalanan atau ziarah. Dalam konteks tujuan akhir inilah Injil mewartakan kedatangan terakhir Anak Manusia. Tidak ada yang menyangkal bahwa bumi ini bukanlah rumah terakhir kita. Rumah kita yang sebenarnya adalah persekutuan keselamatan kita dengan Allah, dan justru itulah yang dibawa Yesus ke dunia ini, agar bersamanya kita berjalan menuju persekutuan keselamatan dengan Allah. Karena itu, mereka harus berjaga-jaga dan harus mempersiapkan diri atas cara hidup
dengan tenang dan berdoa, memohon kekuatan untuk bertahan agar dapat berdiri di hadapan Anak Manusia. Dia meminta mereka untuk tetap waspada setiap saat, berdoa agar mereka memiliki kekuatan untuk menghadapi semua hal yang akan terjadi ini dan untuk berdiri tegak di hadapan Anak Manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, lebih dalam dari itu, Injil Lukas mengajarkan bahwa melampaui akhir zaman, hadirlah Tuhan yang telah datang di tengah-tengah kita dalam pribadi Yesus yang akan datang sebagai hakim. Karena ini akan menjadi waktu penghakiman. Injil menyerukan pertobatan dan pelayanan. Tuhan Yesus adalah Tuhan dari semua sejarah. Oleh karena itu, hari itu disebut sebagai Hari Tuhan. Mereka yang hidup dalam iman akan Yesus dapat hidup dengan penuh pengharapan seraya menanti kedatangan Tuhan. Maka akhir zaman tidak akan menimbulkan ketakutan bagi mereka yang tahu apa itu hidup dalam Tuhan dan hidup dalam kasih-Nya. Yesus tentu tidak meminta kita untuk mengabaikan atau meremehkan dunia atau kehidupan ini, tetapi Dia meminta kita untuk bersikap bijaksana menggunakan hal-hal di dunia ini untuk hidup yang kekal. Maka hendaknya kita tidak perlu menghadapi akhir zaman dengan ketakutan. Ketika hal-hal ini, yaitu tanda-tanda itu mulai terjadi, kita harus berdiri tegak, mengangkat kepala kita tinggi-tinggi, karena pembebasan kita sudah dekat. Semoga demikian. Amin.